Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widinaril Khair Anabi dengan NIM 230515602014 dari Offering B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi kerusakan pada ekskavator karena malfungsi pada sistem starter dan suara abnormal pada engine. Alat berat ini merupakan elemen krusial dalam proyek konstruksi karena mendukung percepatan dan efisiensi pekerjaan di lapangan. Namun, kerusakan atau malfungsi pada alat berat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada proyek konstruksi seperti keterlambatan proyek, peningkatan biaya operasional, hingga potensi kecelakaan kerja. Oleh karena itu, kemampuan untuk mendiagnosa masalah secara akurat menjadi hal yang penting bagi para teknisi dan engineer. Dalam studi kasus kali ini, kita akan melakukan analisis terhadap ekskavator yang mengalami kerusakan dengan gejala mesin yang tidak bisa di-starter dan munculnya suara aneh pada engine. Lalu, alat berat seperti ekskavator sendiri terdiri dari berbagai sistem utama seperti sistem tenaga atau engine, sistem kelistrikan, sistem bahan bakar, sistem pelumas, dan sistem hidrolik. Masing-masing dari sistem ini saling berkaitan untuk mendukung kinerja alat berat. Untuk mendiagnosa kerusakan pada alat berat, umumnya diawali dengan pemeriksaan secara visual, lalu dilanjutkan dengan pengujian sistem kelistrikan dan mekanikal, serta membaca data sensor menggunakan alat bantu diagnostik modern atau biasa kita tahu scan tool. Lalu langkah-langkah untuk mendiagnosa pada ekskavator ini dimulai dari wawancara pada operator untuk memahami kronologi gejala. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap mesin dan komponen-komponen eksternal. Lalu yang selanjutnya kita lakukan pengujian sistem kelistrikan dan bahan bakar menggunakan multimeter dan scanner, serta melakukan pembongkaran mesin untuk melihat kondisi internal. Alat bantu yang digunakan untuk mendiagnosa ekskavator ini itu ada multimeter, alat uji tekanan oli, serta bahan-bahan bakar, dan alat uji kompresi, dan manual teknis dari pabrik. Lalu untuk kasus yang terjadi pada ekskavator ini, yaitu ekskavator tidak bisa nyala meskipun indikator bahan bakar dan kelistrikan menunjukkan kondisi yang normal. Saat kunci starter diputar, motor starter tidak dapat memutar mesin dan terdengar suara kasar dari area mesin. Setelah motor starter diuji dan dipastikan berfungsi normal, fokus diagnosa ini beralih ke kemungkinan terjadi gangguan mekanikal yang dapat menyebabkan mesin terkunci atau tidak dapat berputar. Lalu setelah dilakukan analisis, mesin menunjukkan bahwa salah satu piston mengalami macet atau jam dan dinding silinder tergores parah akibat gesekan logam tanpa pelumasan yang memadai. Setelah dilakukan pembongkaran, oli mesin dalam kondisi sangat kotor dan mengandung serpihan-serpihan logam. Yang ini menandakan terjadi kerusakan pada internal. Penyebab dari kasus ini adalah kegagalan sistem pelumasan yang dikarenakan pompa oli tidak bekerja atau filter oli yang tersumbat. Lalu untuk memperbaiki kerusakan ini, yang pertama dilakukan adalah overhaul engine, yang termasuk penggantian piston, ring piston, bearing, dan buring ulang dinding-dinding silinder. Selain itu, pompa oli dan filter oli serta saluran oli dibersihkan untuk memastikan aliran pelumasan lancar. Serta sensor tekanan oli juga diganti agar dapat mendeteksi kegagalan pelumasan sejak awal. Lalu setelah dilakukan perbaikan, kita akan melakukan pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan mesin berfungsi normal. Pengujian yang pertama adalah kita lakukan start engine untuk mengecek suara, idle, dan respon mesin. Selanjutnya, dilakukan pengukuran tekanan oli dengan alat bantu untuk memastikan tekanan berada dalam batas aman. Mesin juga diuji di bawah beban untuk memastikan tidak ada kebocoran, overheat, atau suara abnormal.
Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa kerusakan mesin ekskavator disebabkan oleh kegagalan pelumasan yang menyebabkan piston macet dan komponen internal aus. Dengan melakukan diagnosa yang sistematis, kerusakan berhasil diidentifikasi dan diperbaiki. Studi kasus ini menegaskan pentingnya perawatan rutin dan pemantauan kondisi oli dalam mencegah kerusakan berat. Rekomendasi agar tidak terjadi kerusakan yang serupa, ada beberapa langkah preventif yang direkomendasikan. Yang pertama, lakukan perawatan berkala sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan. Kedua, rutin lakukan pemeriksaan dan penggantian oli serta filter oli. Yang ketiga, operator perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda awal kerusakan dan memahami pentingnya indikator tekanan oli. Lalu yang terakhir, penggunaan sensor tambahan berbasis digital dapat memberikan peringatan dini terhadap masalah pelumasan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, silakan mengisi kolom komentar.